Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavita Ayunda Medara dengan NIM 20042116. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai uji analisis regresi berganda untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik sosial. Pada kali ini saya sudah mengumpulkan data mengenai motivasi, minat, dan prestasi. Sebelumnya, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Berdasarkan data yang sudah saya peroleh, yaitu motivasi sebagai X1, minat sebagai X2, dan prestasi sebagai Y. Berdasarkan data ini, kita akan mencari tahu apakah motivasi dan minat berhubungan dengan prestasi belajar siswa. Baiklah, langsung saja kita inputkan data ini ke dalam SPSS. Nah, melalui variabel view kita dapat memasukkan nama yang pertama, yaitu X1 sebagai motivasi. Selanjutnya yaitu X2 sebagai minat, dan Y sebagai prestasi. Nah, dari variabel view kita berpindah ke data view. Di dalam data view sudah otomatis terinputkan seperti sebelumnya X1, X2, dan Y. Lalu kita menekan analis, regression, linear. Nah, prestasi kita pindahkan ke dependen dan motivasi minat dipindahkan ke independen. Langsung saja ditekan kita tekan OK. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasil output dari regresi data berganda. Nah, melalui hasil output ini kita akan melakukan uji hipotesis yang pertama. Hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh minat
terhadap prestasi. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh motivasi dan minat secara simultan terhadap prestasi. Berdasarkan data yang kita peroleh, di mana diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347 lebih besar dari 0,05 dan nilai hitung 0,992 lebih kecil dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Yang kedua yaitu pengujian hipotesis kedua. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,000 kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 3,441 besar dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis ketiga. Berdasarkan output, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 23,978 besar dari F tabel 4,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa hipotesis pertama, tidak ada pengaruh motivasi terhadap prestasi siswa. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh minat terhadap prestasi. Sedangkan hipotesis ketiga, terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi. Baiklah, sampai di sini materi regresi berganda yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.